Pada zaman dahulu, pernah mendengar kalimat seperti ini? Kalimat yang biasanya menjadi awalan sebuah cerita pendek atau dongeng yang menjadi pengantar anak untuk tidur. Dongeng ialah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan memiliki tema-tema yang imajinatif. Berkenalan dengan Kampung Dongeng Indonesia, sebuah komunitas di bawah naungan Yayasan Kampung Dongeng Tunas Bangsa yang didirikan oleh Awam Prakoso, pendongeng Indonesia. Baik, saya adalah Awam Prakoso, atau biasa dipanggil Kak Awam, merupakan anak kelima yang lahir di keluarga bahagia pada Blora 18 Mei 1973. Seseorang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Ahmad Dahlan, jurusan Keuangan Perbankan, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan teater dan drama selama perkuliahan. Lalu, setelah lulus dan saat krisis moneter pada tahun 1998, Kak Awam kembali ke alma mater dan membina sebuah sanggar yang kemudian seiring berjalannya waktu, ia bertemu tokoh-tokoh nasional seperti Pak Raden, Kak Seto Mulyadi, dan beberapa tokoh anak lainnya yang membuatnya tertarik dengan dunia anak. Yang suaranya seperti ini. Sol do iwak kebo, re mi fa sol ikan tongkol, mire gule kare enak dewe, Pak Raden akan menggambar ya. Dan tahun 1999, ia terjun ke dunia anak secara full dan berbagi pengalaman dalam mendongeng mulai dari berbagai bencana alam nasional. Lalu tahun 2009, Kak Awam membuka rekrutmen volunteer untuk mendongeng bersama. Saya mengambil nama Kampung Dongeng itu di rumah saya. Rumah saya itu kebetulan kelurahannya kelurahan sawah. Orang sering memanggilnya Kampung Sawah. Kemudian saya mempunyai ide bahwa Kampung Dongeng saya dirikan di rumah saya itu, dan saya kemudian mengganti sawahnya dengan dongeng. Jadi di Kampung Dongeng. Seperti itu aja. Tapi itu mengandung satu cita-cita besar, cita-cita luhur saya, yang mana nanti saya akan mendirikan atau bersama dengan teman-teman mendirikan komunitas dongeng ini berada di seluruh kampung-kampung di seluruh Indonesia. Setelah Kak Awam mendirikan secara resmi Kampung Dongeng pada 18 Mei 2009, hingga saat ini Kampung Dongeng di 27 provinsi di titik-titik seluruh Indonesia telah memiliki 200 titik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kampung Dongeng yaitu kegiatan coaching para volunteer Kampung Dongeng, musyawarah nasional, kegiatan internal yaitu kemah dongeng, pekan ceria, Kampung Dongeng keliling kampung, hingga kelas pendongeng cilik. Jadi kegiatan-kegiatan kita banyak sekali, ada juga kegiatan yang bersifat insidental seperti kegiatan yang kita laksanakan sebulan sekali, itu kegiatan ada piknik dongeng, wisata dongeng, ada juga dongeng di hari-hari nasional, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini aku sama Kak Agung sedang berada di dapur kebun. Ya, kita lagi di dapur kebun, lagi ada acara Fun Day ya, atau Fun Holiday bersama Kampung Dongeng Tangerang Selatan. Ya, ini namanya ventriloquist, seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Jadi kesenian ini saya gabungkan dengan dongeng. Karena antara dongeng dan ventriloquist itu dua kesenian yang berbeda sebetulnya. Cuman saya gabungkan, biasanya saya gunakan kesenian ventriloquist ini untuk di awal acara, untuk pembuka, untuk ice breaking sama anak-anak, untuk pendekatannya aja. Karena emang saya dari dulu emang suka dunia anak-anak ya, pengen membawa keceriaan aja buat anak-anak Indonesia. Acaranya tuh bermanfaat ya untuk mengisi liburan anak-anak. Jadi dia dapat suasana baru lah, ketemu teman baru. Dengan adanya acara seperti ini ya positif ya buat saya. Banyak orang hingga instansi yang telah mensupport kegiatan Kampung Dongeng ini, baik dari keluarga seperti Bunda Yuliana, istri Kak Awam tercinta, ketiga anaknya, para volunteer, juga pemerintah dan para perusahaan-perusahaan
yang memberikan dukungan di tiap-tiap kegiatan. Karena tujuannya Kampung Dongeng itu kan mencerdaskan anak bangsa, tapi menghibur lewat cerita, menasehati tanpa menggurui. Jadi sesuatu tujuan yang memang diperuntukkan untuk anak-anak, ya untuk bangsa kita sendiri, tapi dimulainya dari anak-anak gitu ya, dari generasi-generasi yang baru. Justru dengan generasi-generasi yang masih kecil-kecil itu diperkuat moralnya, dengan harapan nanti besarnya mereka akan bisa ya membanggakan bangsanya sendiri gitu. Senang aja sih jadinya terus bergelut bukan hanya di dunia dongengnya atau kerelawanannya saja, tapi juga ikutan udah masuk ke yayasannya juga. Dalam mendongeng tentu lebih banyak suka, karena bukan hanya bisa mendongeng di dalam negeri, Kampung Dongeng juga berkegiatan, berkeliling, dan memperkenalkan dongeng di berbagai negara. Hingga bangga atas prestasi dari anak-anak didik yang belajar dongeng di Kampung Dongeng. Semua kita rasakan secara gembira, secara sukarela bahwa memang hidup penuh dengan liku-liku yang harus kita terima, sehingga kenikmatan saat kita menua itu bisa kita rasakan bersama. Kampung Dongeng memiliki berbagai penghargaan. Seperti pada Hari Anak Nasional tahun 2015, diberikan penghargaan sebagai komunitas terbaik oleh Istana Presiden. Prestasi sebagai komunitas yang membuat lagu yang memuat literasi diberikan oleh Perpustakaan Indonesia dan berbagai penghargaan lainnya. Hal ini tak luput atas prestasi Kak Awam, yaitu tahun 2010 mendapat penghargaan dari Kaseto sebagai tokoh muda pemerhati anak. Lalu rekor muri atas pemecahan rekor mendongeng terlama selama 8 jam non-stop. KPAI sebagai tokoh perlindungan anak inovatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan predikat pendongeng gemar ikan. Kampung Dongeng untuk ke depan saya sangat berharap bisa terus banyak volunteer atau banyak orang-orang yang ingin ikut peduli mendirikan Kampung Dongeng di kampung-kampung daerahnya. Saya menunggu untuk bisa dihubungi dan kita akan lakukan inisiasi secara bersama-sama dan kita resmikan. Dan juga saya berharap setiap rumah itu nantinya akan ada pendongeng, yaitu orang tuanya masing-masing. Karena dunia dongeng adalah dunia anak yang sangat menakjubkan. Banyak hal yang bisa diperoleh oleh anak. Kalau anak ingin pintar banget, maka bacakanlah dongeng. Jadi orang tua harus menyadari bahwa apabila anak ingin lebih pandai, maka bacakanlah dongeng. Sehingga anak-anak memiliki daya imajinasi, memiliki kedekatan dengan orang tua, dan tidak kalah penting menjadi anak yang soleh dan soleha. Dibuatkan acara yang sesuai dengan umurnya, dan mungkin di situ mungkin diminatnya apa gitu kan ya. Jadi anak-anak tuh lebih tepat acara-acaranya. Harapan kedepannya sih mungkin ayah bunda atau orang tua di rumah lebih banyak menceritakan dongeng-dongeng kepada anak-anaknya, karena pesan-pesan yang disampaikan melalui dongeng itu lebih cepat diserap oleh anak-anak dibandingkan kita menggurui atau menasehati secara langsung. Harapannya yang utama bisa terdiri dan aktif di Kampung Dongeng itu di 1000 titik di seluruh Indonesia. Itu harapan Kak Awam juga, bukan hanya berdiri ya, tapi aktif semua. Biar tersebar rata anak-anak juga, biar kenal Kampung Dongeng yang mana memang mendedikasikan Kampung Dongeng dan relawannya itu untuk anak-anak Indonesia. Gimana caranya? Hari ini acaranya seru banget. Aku dapat teman-teman baru. Iya betul, kita tuh punya teman-teman baru. Tadi kita habis dongeng, kemudian membuat ekoprint, ya kan Mas? Iya Kak, keren Kak, aku seru. Nanti aku mau lagi. Ya udah, ntar kita coba lagi ya, kita bikin lagi acara yang lebih seru lagi. Oke, santai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Dadah.